bicara biomasa dalam kaitannya dengan pembangkit listrik tenaga biomasa, kita mungkin bisa mulai dengan mendefinisikan apa yang kita maksud biomasa di sini. Jadi yang kita maksud di sini sebetulnya bahan bakar, katakan begitu, yang berasal dari organic materials yang dalam tanda kutip baru lah gitu ya, matinya gitu. Jadi sebagai contoh ketika kita bicara material untuk bahan bakar biomasa ini, misalnya ya sisa-sisa industri perkayuan gitu ya, kemudian sisa-sisa dari proses atau produk kehutanan, kemudian juga mungkin ada tanaman budidaya tertentu yang memang kita maksudkan untuk nanti digunakan untuk bahan bakar biomasa, termasuk juga sisa-sisanya kalau ada, kemudian kotoran makhluk hidup, terutama hewan mungkin di sini, dan beberapa sampah-sampah buangan lah dari biomas. Jadi sebagai renewable ya, dalam arti kata sustainable, renewable, di sini mungkin dengan asumsi bahwa sampah biomasa itu selalu dihasilkan dari berbagai proses yang terkait dengan pertanian atau perhutanan misalkan, maka kita bisa mengasumsikan atau bisa mengharapkan sumber energi ini, bahan bakarnya biomasa ini akan terus tersedia untuk pembangkit listrik ketika diperlukan. Dan ya prosesnya macam-macam, tapi di sini yang mungkin perlu kita tekankan adalah ketika kita membakar biomas memang tetap ada CO2 yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian biomasa itu didefinisikan sebagai green energy? Kalau kita lihat pada proses pembentukan biomasa, sebetulnya intinya ada karbon dioksida dan air dan lain-lain yang diserap lah gitu ya, dikonversi dengan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari menjadi biomasa. Jadi betul pada saat biomasa dibakar misalnya sebagai bahan bakar untuk menghasilkan atau membangkitkan tenaga listrik, ada CO2 yang dilepas ke udara, tapi kita mengasumsikan overall CO2 ini akan ditangkap lagi ketika kita menumbuhkan gitu ya biomasa ini. Jadi nol, nggak ada, secara teoretis nol lah CO2 yang dilepaskan, nantinya ditangkap lagi, atau CO2 yang dilepaskan ada CO2 yang sebelumnya ditangkap dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan yang menggunakan sumber energi matahari. Jadi baik lagi kalau kita bicara ya memang dari matahari juga, tapi poin di sini adalah bahwa biomasa dianggap dia dianggap renewable karena dia bisa ditumbuhkan lagi, dihasilkan lagi, dan yang kedua dia green atau bersih karena dia menangkap CO2 yang dia hasilkan ketika pembakaran, yang dia tangkap kembali ketika pertumbuhan. Jadi dari mana energi asalnya memang dari matahari, ketika sebagian dari energi matahari atau sinar matahari yang menyinari bumi ini ditangkap untuk fotosintesis. Jadi ada efisiensinya, dan kita tahu bahwa matahari itu ada beberapa spektrum, termasuk 7 spektrum warna, dan fotosintesis memanfaatkan warna yang tidak dipantulkan. Jadi hijaunya dipantulkan, berarti warna-warna lain itu yang selain hijau yang lanjut. Sebagai sumber energi dari hasil perhitungan teori, memang fotosintesis itu menghasilkan energi ya yang potensial dalam bentuk biomasa. Kemudian ada kandungan energinya, tapi mungkin yang juga perlu kita pahami bahwa
ketika kita menumbuhkan biomasa itu diperlukan lahan, jadi kita perlu lahan yang luas untuk menumbuhkan biomasanya dan juga butuh air untuk menumbuhkan biomasa yang cukup atau sangat signifikan banyaknya. Sehingga ini ketika kita membuat pembangkit listrik tenaga biomasa, ini yang juga perlu kita perhitungkan. Misalnya ketika kita mau melakukan techno-economic analysis atau techno-economic studies tentang mana pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang paling baik. Pertama, kita ujung-ujungnya mesti membandingkan lahan yang diperlukan, ketersediaan air, terutama ketika kita bandingkan dengan wind turbine misalkan yang tidak perlu air atau tenaga matahari fotovoltaik misalkan. Dan yang kedua adalah laju pertumbuhan biomasa itu. Jadi yang pertama mungkin kita bisa bilang static calculation, kalkulasi yang statis, di mana di situ kita perlu menghitung berapa luas dan berapa banyak air yang diperlukan. Yang kedua mungkin lebih ke dinamik, itu sebetulnya berapa cepat biomasa itu bisa tumbuh dan kemudian bisa dipanen ya untuk bahan bakar pembangkit listrik biomasa. Dan kalau kita bicara sejarahnya, biomasa adalah sumber energi yang sudah sangat lama dipakai, sudah kuno, dan juga termasuk yang paling banyak tersedia, selama tentu saja hutannya tersedia ya. Karena sejarah juga mencatat ada beberapa tempat di mana hutannya habis diduga karena aktivitas manusia, seperti di Pulau Paskah misalkan. Sehingga yang perlu dihitung di sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada dan tetap melestarikan biomasa itu sehingga ada gantinya. Ketika digunakan untuk bahan bakar ada gantinya, sehingga yang banyak diteliti saat ini adalah yang pertama menggunakan ampas dari pertanian gitu ya, jadi hasil-hasil biomasa yang tidak dimanfaatkan lebih lanjut di pertanian itu diinginkan untuk digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua adalah meneliti tumbuhan-tumbuhan apa yang banyak mengandung biomas, cepat mengkonversi atau efisien mengkonversi sinar matahari menjadi biomas dengan menggunakan lahan yang praktis, tidak berkompetisi dengan lahan pertanian subur untuk keperluan misalnya pangan. Jadi yang banyak diteliti sekarang misalnya ganggang atau alga yang selain dia tumbuh di perairan yang praktis tidak dalam tanda kutip tidak bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang utama, dia bisa dimanfaatkan untuk alga ganggang ini yang nantinya digunakan untuk energi pembangkit sumber bahan bakar biomas. Properti dari biomas intinya karbon ya, jadi C gitu, memang seperti batu bara juga karbon. Ada unsur-unsur yang lain, tapi di sini yang paling menarik adalah atau perlu untuk diperhitungkan ketika kita berbicara sistem pembangkit listrik bertenagakan biomasa adalah bahwa pada biomasa ini kandungan airnya sangat tinggi. Kenapa ini penting? Karena sesungguhnya ini menentukan berarti kandungan energi di biomasa itu rendah karena kebanyakan kandungannya air. Anggaplah sampai setengahnya air, berarti hanya setengah yang betul-betul biomasa. Dan begitu kita bicara kandungan energi atau densitas energi yang rendah, ini hubungannya dengan logistik, dengan pengangkutan, dengan transportasi. Karena artinya kita mesti mengangkat atau mengangkut bahan bakar dengan berat yang tertentu, yang sebetulnya anggap setengahnya itu udah air. Jadi efisiensi logistik pengangkutan berarti sudah berkurang setengahnya. Jadi itu faktor pertama ya yang mungkin penting dimengerti dari properti biomasa adalah kandungan energi yang rendah, terutama ketika dia dalam kondisi basah
dan harus ditransportasikan. Kemudian yang kedua juga perlu kita cermati adalah bahwa yang namanya biomasa, terutama ketika kita bicara tanaman budidaya yang memang dipanen secara khusus untuk biomasa, ataupun meskipun kita ambil ampas dari hasil panen itu banyak yang ada siklus panen ya, jadi nggak setiap saat ada. Mungkin beberapa jenis tanaman atau itu mungkin yang perlu kita teliti bagaimana ada jenis tanaman yang bisa continue dipanen sepanjang tahun, tapi banyak biomasa yang ada siklus, sehingga meskipun yang kita gunakan adalah ampasnya, tetap kita membutuhkan tempat penyimpanan yang besar untuk menyimpan bahan bakar ini. Nah, itu yang perlu diperhitungkan. Jadi, lagi-lagi dengan densitas energi yang rendah, berarti tempat penyimpanannya juga akan lebih besar untuk kandungan energi yang tertentu. Penggunaan biomas sendiri, selain electricity, itu tentu saja bagaimana yang paling umum adalah pemanas ya. Ketika kita bicara sebagai bahan bakar, baik pemanas ruangan atau memasak atau apapun. Kedua electricity, dan yang ketiga adalah transportasi dalam arti kata biomasa sebagai pengganti bahan bakar. Misalnya dalam bentuk liquid fuels. Hanya lagi-lagi ketika kita bicara biomasa, sebetulnya kita berkompetisi dalam tanda kutip dengan berbagai keperluan lain. Jadi ketika kita ingin menggunakan biomasa untuk pembangkit listrik, sebetulnya kita perlu memperhitungkan keperluan non-energi. Yang pertama tentu saja adalah bahan makanan untuk manusia. Karena ya kita mesti makan ya, kita pangan itu perlu kita makan yang pertama. Yang kedua adalah bahan makanan untuk binatang atau hewan ternak. Kemudian juga kita memerlukan biomasa untuk pembangunan, untuk konstruksi dan lain sebagainya. Kemudian juga pakaian banyak yang berasal dari biomasa, termasuk juga untuk kemasan ya, packaging dan lain-lain. Jadi ini kurang lebih pengantar tentang biomasa. Terima kasih.